Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Permana, NIM 20 12 11 032, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kelas KPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yaitu yang pertama adalah sejarah aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah berasal dari nama tokoh pendirinya Abu Al-Hasan Ali Ismail Asy'ari. Saat 40 tahun, ia meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Menurut Harun Nasution, Al-Asy'ari keluar karena teologi ini tidak diterima umum Islam dengan pemikiran sederhana. Maka itu ia menyusun teologi baru yang lebih sesuai. Perlu dicatat, Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah pada saat golongan ini berada dalam fase kemunduran. Setelah keluar, Al-Asy'ari meletakkan dasar-dasar bagi suatu mazhab baru dengan mengambil posisi antara ekstrim rasionalis Mu'tazilah yang mengakui keunggulan akal dan menimbang semua pernyataan, kepercayaan dan dogma agama melalui neraca akal, dan golongan ekstrim tekstualis hanya berdasarkan teks-teks suci dengan pemahaman harfiah. Karena mengambil jalan tengah, sehingga perumusan dogma Al-Asy'ari pada intinya menyuguhkan suatu usaha untuk membuat sintesa antara pandangan ortodoks yang waktu itu belum dirumuskan dengan pandangan Mu'tazilah. Yaitu berikutnya ada tokoh-tokoh aliran Asy'ari. Yang pertama ada Al-Bakhilani. Al-Bakhilani tokoh kedua teologi Asy'ariyah setelah Al-Asy'ari sendiri. Nama Abu Bakar Muhammad ibn Taib ibn Muhammad bin Jabar ibn Al-Qasim Abu Bakar Al-Bakhilani lahir di Basrah, Arab keempat Hijriah, wafat 403 Hijriah 1013 Masehi. Mengenal ajaran Al-Asy'ari melalui dua orang murid Al-Asy'ari, yaitu Ibnu Mujahid dan Abu Al-Hasan Al-Bahili. Pemikiran Al-Bakhilani yang berbeda dengan Al-Asy'ari adalah tentang sifat Tuhan. Tokoh berikutnya ada Al-Juwaini. Nama Abdul Ma'ali Abdul Malik ibn Syekh Abi Muhammad, lahir di Juwaini, kawasan Naisabur, Persia, 419 Hijriah 1028 Masehi. Dapat gelar dia Al-Din dan Imam Al-Haramain, imam dari kedua tanah suci. Guru Imam Al-Ghazali pertama kali mengenalkan muridnya studi kalam, filsafat, dan logika. Al-Juwaini membagi sifat Allah menjadi dua kategori, yaitu sifat nafsiyah dan sifat manawiyah. Yang terakhir ada Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Usia muda ia mempelajari fikih di Tus, lanjut di Jurjun, kemudian ke Naisabur, belajar fikih, usul fikih, mantik, dan ilmu kalam. Pada tahun 484 Hijriah 1901 Masehi diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad
usia 34 tahun. Dua karyanya yaitu Maqasid al-Falasifah, yaitu maksud-maksud para filosofi, dan Tahafut al-Falasifah, yaitu keracunan para filosof. Selanjutnya ada teologi atau doktrin aliran Asy'ariyah. Yang pertama ada Tuhan dan sifat-sifatnya, kedua perbuatan manusia, ketiga pelaku dosa besar, keempat keadilan Tuhan, lima akal dan wahyu, serta kriteria baik dan buruk, yang terakhir melihat Allah. Adapun pengaruh aliran Asy'ariyah yaitu kepintaran tokoh sentral yaitu Imam Al-Asy'ari dan keahliannya dalam perdebatan dengan basis keilmuan yang dalam. Di samping itu, ia adalah seorang yang saleh dan takwa sehingga ia mampu menarik simpati orang banyak dan memperoleh kepercayaan dari mereka. Ada tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah tidak hanya ahli dalam bidang memberikan argumentasi yang meyakinkan dalam mengembangkan ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah melalui perdebatan, namun juga melahirkan karya-karya ilmiah yang menjadi referensi hingga saat ini. Yaitu yang kedua, sejarah aliran Maturidiyah. Maturidiyah yaitu aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil ahli kalami dalam membantah penyelesaiannya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah, sejalan dengan itu juga aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi dalam Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidiyah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Karir pendidik al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih. Pemikirannya dituangkan dalam karya tulis yaitu Kitab Tauhid, Tawil, Al-Quran, Maqhas Asy-Syara, Al-Jald, Al-Ahaid, dan Syarah Fikih. Al-Maturidiyah merupakan salah satu sekte Al-Sunnah Jamaah yang tampil dengan Asy'ariyah. Maturidiyah da Asy'ariyah dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremisasi kaum rasional, di mana yang berada di paling depan adalah kaum Mu'tazilah maupun ekstremitas kaum tekstualitas, di mana yang berada di barisan paling depan adalah kaum Hanabilah. Tokoh Maturidiyah adalah tokoh penting aliran ini. Abu al-Yus Muhammad al-Badzawi lahir tahun 421 Hijriah, meninggal pada tahun 493 Hijriah. Ada al-Badzawi sendiri mempunyai beberapa orang murid yang salah satunya adalah Nams al-Din Muhammad al-Nasafi 460 sampai 537 Hijriah, pengarang buku Al-Aqaidal Nasafiyah. Maturidiyah terdapat dua golongannya, yaitu golongan Samarkan dan mengikuti paham-paham Al-Maturidi, dan golongan
Harayang mengikuti paham-paham Al-Badzawi. Selanjutnya ada teologi atau doktrin aliran Maturidiyah. Yang pertama, sifat Tuhan. Kedua, kewajiban mengetahui Tuhan. 3, perbuatan manusia. 4, kebaikan dan keburukan dapat diketahui dengan akal. 5, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. 6, pelaku dosa besar. 7, melihat Tuhan. Adapun pengaruh aliran Maturidiyah, manhajnya yang memiliki ciri mengambil jalan tengah antara dalil ahli dengan dalil nahli. Aliran ini juga berusaha menghubungkan antara fikir dan amal, mengantarkan pengenalan pada masalah-masalah yang diperselisihkan oleh banyak ulama kalam, namun masih berkisaran pada satu pemahaman untuk dikritis letak-letak kelemahannya. Pengikutnya dalam perselisihan atau perdebatan tidak sampai saling mengkafirkan sebagaimana qadariyahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aliran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan saya yang tidak bisa dipahami. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.